Kami Nggih, awake dhewe iki wulan ngarep ki arep pentas lho. Lah nggih. Terus piye carane awake dhewe entuk dhuwit iki saka ngendi iki? Hah? Lah nggih niku. Rame-rame. Pak. Pak Bu. jatune Oh iya iki di gawe kok Bu. Iki Bu. Teh anget konco mawon. Nggih. Lah nggih, Pak. Pripun niku? Carane entuk dhuwit ki piye iki engko? Hah? Apa meneh awake dhewe iki wis iki Covid iki lho. Wah, wis angel tenan iki. Carane iki piye iki? Saya angel, Mas. Wah, iki pentas kumpul ora etuk. Lah terus piye carane tatap muka ora etuk? Lah iki terus piye iki carane? Lah kula kadung ngapal naskah niku, Pak. Lah, kowe kan kudu ngapalke naskah sakmono kae. Ya toh? Biung. Wah, karo tunjuk riyen, Mas. Ah, diombeser. Heeh. Ora marai cerah iki, Mas. Ah. Bismillah. Pokoke mengko yen BLT-ne ora entuk, kowe ora usah sekolah meneh. Sekolah ngentek-ngentek ragat. Lho, kowe ora usah sekolah. Ngono. Bapak oleh sing ragate ora kuat aku. Dut. Diam. Wes sabar. Iki aturan aku. Loh, Aku ini lho. Iki nek BLT wis ora metu aku ora ragati anakku ki mau. Ini warungku. Apa? Ya ben urusan aku lakukan ragati kok. Ngopo ngene sekolah bae. Pandemi datang sekolah bareng ngopo? loh. Ojo riyen, Lek. Emosi aku ngene iki. Iki Lah ngopo to hubungane kok BLT kok BLT? Bantuan opo? Bantuan sekolah gitu loh. Lah Wah, kan bapak wis ora entuk bantuan meneh, bapak ora iso ngragati kowe. Lah sebab Tapi kan sekolah penting. Ora penting. Kok bapak ora usah sekolah ya wis pinter. loh. Ban. Keturunane bapak ya wis pinter. Ora salah perlu. apa to? Apa? Iki lho, mergo BLT iki lho. Datang sekolah bareng. Dut. Apa? Iki lho. Perkara BLT to. Lah wong setiap bulan itu mesti etuk. Lah iya, iki dalam rangka corona. Kok nek coronane wis rampung, coronane semua. Apa jene BLT? Ayo, yo ora. Kurane dana dibayar sekolah. Kebijakan kali kota sesuk ya. Wali kota ora mudeng Iku sebagai bapak yo Yo kewajiban. nek wali kotane sampeyan mudeng karo rakyat, ora? Lah kita berharap untuk itu. Kita berharap kok kosong kok ngapusi. Ora ngono. Ah, wis kowe iki wis. Ngene netting. Nek coronane wis ora eneng, BLT-ne yo ora eneng. Ora lho. aku ya aku mau. Lho kok mau apa? BLT-ne ora enak, aku yo ora sekolah ke anakku. Lah apa kowe yo ora nyambut gawe? Ora mau. Kontraktor jare. Kontraktor biar saya wis bangkrut. Ora. Ah, wis. Bapak kok kan nafkah iki Lek. pripun to, Pak? Lek iki ngomong le, iki le. Ojo riyen. Yo. Ketel ngono lho. Ah, wis. Usah Sampe gawe ngombe wae. Tanya sapa? Racun aku. Racun. Pahit kalau lho. Loh. Lah kowe mau jalukmu apa? Jalukmu pahit apa ora? Kalau aku ora jaluk ku wedange sama dikek aku kok. salah kok gelem. Ah, salah gelem. Wis sabar, saiki sabar. Pulang sekolah pokoke, Pak. Sekolah. Ya ora ngono, Le. Ora ngono yo. Terus apa melu-melu? Iki ki cah Kancane perlu butuh pendidikan lho iki. Iki cah iki butuh pendidikan lho. Ora. Loh. Bapak yo pinter. Bapak. Malah si dene omah. Kamu Gurumu kuwi. Kuwi adekme sak sore bapak. sombong bapak. Tenan lho. Kadang gurumu nek Ya kok tak kowe nang omah, sekolah. Lah Pak, iki Pakde lho. Pakde. Niki lho Pak Iki geger. pripun iki? Wah, engko Pakde, perkara umyek BLT barang itu lho Pak. Pak De, mosok kula mboten entuk sekolah, Pak De. Niki mengke yen Pak D, yen BLT ini permandek. Kula mboten ajeng nyekolahke anak. Wes kowe lek yo sing ngene. Wis KPK aku kamu kamu tuh rumah. Monggo Mas. Rencane. Oh, rencane lho. Kowe kudu Guru sekolah, sampe sekolah mboten, Pak. Mboten. sing rada sopan ngono sithik lho. Tak kenal. Ya ditepake sih. Kowe iki kudu mudeng bab iki. Iya iki ning kutha Solo. Nggih. Kutha sing lembah mana. Kutha sing nek omonge ora perlu bengok-bengok, ora perlu banter-banter. Solo kuwi wis duwe jati diri. Wis dulu sebagai pusat kebudayaan.
Mengapa kita memilih hidup di kota Solo itu karena Solo itu guru sangat luar biasa hingga sekarang. Nah ini bahaya, ini malah bahaya itu perkara anakmu sekolah merah sekolah. Perkara anakmu sekolah mesti iso sekolah. Ah, mbok iki nek duwite iso sekolah. Nek duwite ora sekolah. Niku nggantungan BLT niku lho Pak. Sekolah ning Solo kuwi nek ora didik dan kuwi miskin kuwi entuk biaya saka negara. Aneh lho. Entuk biaya saka Kurang negara. mojoku. Kok kowe iso ngerti malah kowe wong bodho-bodho. Tak kono lho. Lah bukane Kowe terus maca Quran apa ora? Kita kon Mas Romdon sih iki. Biar jelas semuanya. Lah bosen kowe ndek. Kebijakan kota yang sekarang ini ada enggak bayaran tentang orang yang tidak punya yang miskin bisa sekolah. Dua kinten. Sik, Mas ini saking pun. Jelaske. Ini nerangke pramu iki sapa? Intelektual dari UNS. Sosiolog. Kalah to kowe pendidikane. Nah, Aja sombong, Pak. terus dungklo. Monggo Mas, monggo. Wah, penting ini. Tak ditutupi terus. Monggo Mas. Yang jelas apa? Situasi kita sejak bulan Maret terkait kalian pandemi memang sulit. Tapi kewajiban untuk menuntaskan wajib belajar tinggi siswa dan anak-anak kita, saya pikir itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab negara. Nah, yang jadi masalah mbok menawi niki wau bab siswa mboten sekolah tapi dia harus di rumah. Yang jadi masalah kemudian akses terhadap pelajaran sekolah, terhadap guru yang sekarang hari ini jadi masalah. Tapi kalau kinten sejak Agustus sampun nonton subsidi menapa? Iya. Kuota, internet, bahkan apa HP sudah ada subsidi HP dari Pak Wali Kota. HP menika siswa-siswa yang kaleresan boten gadah nika diparingi kali program CSR juga dengan pemerintah kota untuk bisa menjangkau siswa agar tetap bisa belajar. Niku enten program HP itu kan enten Mas. Aku entuk lho. Diam-diam Termasuk goblok kowe iki. goblok ya. Gini sekarang sih lebih penting daripada itu sebetulnya. Ini kita mau menghadapi pilkada. Nah, ini kita memang harus sangat berhati-hati. Kita akan punya wali kota baru Tahun depan. Oleh sebab itu, ke depan itu kita harus sangat jeli supaya kota kita tetap menjadi kota yang ramah, kota yang nyaman, kota yang punya jati diri, kota yang kekayaannya tidak tergerus. Kita tuh punya kekayaan yang luar biasa loh. Solo itu punya kekayaan yang luar biasa. Ada kekayaan yang berupa benda dan yang tak benda, intangible dan tangible. Muka yang intangible itu banyak sekali, termasuk teater. Teater itu kekayaan tangible. Eneng tembang, eneng gamelan, eneng segala macam itu kekayaan yang tiba-tiba kita punya. Solo sudah memiliki itu semua dan itu menuntun kita untuk bisa hidup bergotong royong, saling mengasihi, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alamnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jangan takut hidup di Solo. Oleh sebab itu apa? Menapa ingkang panjenengan iso meling kanggone calon wali kota. Ora kleru kok. Seperti kami ini kan repot. masyarakat ini Mas, masyarakat ini kan punya harapan yang lebih bagus, yang nanti dari titip Solo yang kepada lebih wali maju, kota yang lebih bagus tanpa kehilangan jati diri, tapi Solo tetap menjadi Solo yang damai, yang nyaman. Niki napa ajeng enten pilkada Pak? kuwi meneh ketinggalan meneh. Ora maca Quran aku. Nyapet kok kowe iki. Monggo Mas Romdon ini wah kudu dirungokke iki. Harapanmu apa mengko kanggo wali kota yang akan datang? Kaleresan Solo Benjang Desember tanggal 9 termasuk salah satu kota yang beragendakan pilkada. Tidak semua kota dan kabupaten memang. Dados ini menjadi menarik karena satu, ini menjadi pilkada yang keempat
dalam sejarah Solo. Pertama 2005, lajeng bibar niku 2010, terakhir 2015. Dan 5 tahun kemudian jadwal untuk pelaksanaan pilkada jatuh di bulan Desember tahun 2020. Itu yang situasi yang memang mau tidak mau kita harus masuk ke sana agenda pilkada. Walaupun sakderenge enten perdebatan antara apakah kita harus pilkada atau tidak. Tapi akhirnya keputusan pemerintah pusat pilkada harus dilaksanakan. Konten kendala amargi kondisi dan situasi kita hari ini sedang pandemi. leres, nembe menghadapi pandemi. Milo pilkada besok dengan situasi, dengan segala keterbatasan dan situasi yang ada, semua rangkaian agenda pilkada, proses demokrasi itu standar yang paling utama adalah protokol kesehatan. Ya, pasti. Terus niko sampun dirancang kali petugas pelaksana negara dalam hal ini KPU. Ya. Semua artinya semua sudah diantisipasi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Tapi pilkadanya masih bulan Desember. Nah, kita punya kurang lebih 1 bulan ke depan sampai di bulan Desember. Itu kenapa kemudian kampanye, media kampanye, strategi kampanye semuanya dirubah. Kersane boten sami kali pilkada sakderengipun. Gerombolan. Wah, nggih. Enten sing numpak motor jumlahe kathah Resiko nggih. bekto knalpot kalih ngeten to. Bon nggih ngeten niku. Mboten enten. Rumiyin enten dangdutan. Saniki mboten enten. Berarti sepi nih Mas gini maksudnya tidak. Tapi medsos Nggih. sekarang Prinsipnya untuk melalui media sosial. menegakkan protokol kesehatan itu. Oh itu ya. Lajeng pripun carane? Akhirnya kemudian teknologi informasi mereka dados cara atau media untuk mengkomunikasikan calon terhadap konstituen, terhadap warga kota. Kalau resan Solo sampun ditetapkan kali KPU onten 2 calon. Dan saya pikir ini menjadi cara warga Solo untuk merayakan proses demokrasi dengan protokol kesehatan lewat proses pilkada, dan yang lebih penting niki wau kira-kira sak dibari pilkada terus pripun. Itu yang penting. Itu yang penting. Bayar sekolah mboten niku. Nah, niku dikhawatirkan wali kota sing sesuk kuwi apa ya Ji arep meneruskan program yang sekarang begitu. Kan yang program sekarang bagus-bagus apa? Ada itu waras wasis 3 WMP. 3 WMP apa ro? Rawuh. Oh, tanya wasis, BMP, BMA. waras, warek, mapan. Tapi begini sebetulnya, yang lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana kita menelisik. Sebagai warga masyarakat kita harus tahu track record calon pemimpin kita. Sebab dia yang akan menentukan arah perjalanan kota kita yang sangat kita cintai ini. Kalau kita salah memilih, itu kita bisa nanti tiba-tiba saja kita berbelok arah lalu menjadi seperti Jakarta. Kita nggak mau Solo dari Jakarta, polusi luar biasa, kemacetan luar biasa, banjir terus-menerus, kita nggak mau. Sebab Solo itu ya Solo. Solo itu punya kekayaan luar biasa, Solo itu punya nilai-nilai, punya value yang bisa tetap kita pertahankan sebagai garan kita untuk menatap hari depan dengan secara lebih bagus. Nah, sing bahaya melih. Niki zamane dol tinuku, Mas. Zamane dol tinuku. Termasuk warisan kebudayaan, Mas. Ya, diperjuangkan. Boso teater, boso ketoprak, boso tari, boso kehilangan panggung, dan lain sebagainya. Itu kalau hanya disikapi sebagai barang dagangan, disikapi sebagai barang industri, itu kita bisa celaka loh, kita bisa kehilangan jati diri loh, Mas. Oleh sebab itu saya wanti-wanti pada semua calon wali kota untuk bisa mensikapi ini dengan sangat arif. Sebab saya orang kebudayaan, sehingga bisa mensikapi semua warisan kita ini dengan sangat hati-hati betul.
jangan sampai kehilangan jati diri, tapi industri tetap bisa berjalan dengan bagus. Sehingga kita bisa 50-50. Yo dol-dolan, yo pariwisata, yo mais, kota mais, tapi bagaimana kita tetap masih punya jati diri. Bagaimana kita dengan kesenian kita bisa membangun diri kita sendiri, kreativitas kita, daya hayat kita terhadap kecintaan kita kepada sesama manusia, kepada lingkungan alam dan lain sebagainya. Itu fungsi warisan yang intangible itu luar biasa, membangun karakter kita, membangun orang Solo menjadi orang yang sangat dihormati oleh orang lain, alus itu medeni dan sebagainya lah. Meneng medeni. Ini saya ngomong wong pasar loh Mas. Ini kedokteran saya ngomong. Aja sekarang intelektual kita akan bicara ini loh. Monggo. Dadas Solo benjang pilkada sampun ke jadwal tanggal 9 dan kaleresan nek teng Solo kan wonten 2 calon. Sepindah calon saking partai dan pendukung, pengusung dan pendukung koalisi menika sepindahipun independen. Kalau ngenten menika menarik amargi teng kota lain situasi ini juga tidak terjadi. Wonten sing calon Ki Ambas tunggale kota kosong kan ngeten. Wonten calon ingkang partai tapi pecah dan seterusnya. Dan kalau kinten kata kunci di pilkada besok yang paling pertama berarti ya mari kita gunakan hak pilih. Satu itu, yang kedua tetap dengan protokol kesehatan. Nah, apa implikasi dari pilkada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020? Kalau yang pertama yang saya pikir penting ke depan menika sepindah wali kota akan dilantik sekitar bulan Februari tahun 2021. Februari. Berarti wali kota terpilih kurang lebih akan bekerja 4 tahun ke depan. Selepas dipilih tahun depan, selepas dilantik tahun depan. Sepindah menika, kaping kali wali kota yang terpilih itu akan menyusun kerangka kerja kebijakan. Nek teng koran apa teng website Pemkot niku wonten seratane RPJMD niku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4 tahun ke depan, dan saya pikir wali kota terpilih itu akan merancang kerja-kerja ke depan dengan semua potensi yang ada. Dan pengalaman kita belajar Solo ngeten nggih sejak pilkada 2005, 2010, 2015 benang merah dari dokumen kebijakan wali kota terpilih kalau kinten wau sing ingkang dingendhekake Pak Wiwau, kota Solo itu adalah kota budaya. Kota budaya. Dan itu bukan hanya kebijakan Pemkot 20 tahun terakhir, tidak. Itu panjang ke belakang. Panjang ke belakang. Berkesinambungan. Sejak bahkan Nyun Sewu sejak Orde Baru tahun 80-an, Solo Kuncoro niku sampun dingendikake kalian Pemkot. Solo Berseri niku sampun dados program. Dan itu tidak lepas dari memang sejarah tradisi kota Solo yang punya pujering kuoso niku, spirit of Java itu ya, spirit of ada Java. keraton, ada Mangkunegaran, dan ada ekosistem kebudayaan yang sangat besar. Sumber kebudayaannya banyak. Terus, jadi tantangan bagi wali kota terpilih adalah tadi menjaga konsistensi niki wau. Konsistensi Solo sebagai kota budaya, bukan yang sudah berjalan puluhan tahun dan jangka panjang juga tetap harus dilakukan. Sisi lain, industri tetap juga menyangga, itu memang harus menyangga, pariwisata menyangga. Tapi yang lebih penting kalau kinten sebelum wali kota besok yang baru 20 tahun terakhir di Solo punya banyak inovasi kebijakan. Betul. Niki wau sekolah, pendidikan kali sekolah itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Rumiyin saya APBD. Rumiyin. Terjawab toh Mas itu sejak tahun 2008 BPNKS. Itu sudah inovasi yang paling baru, bagus sekali. Sampai kemudian sekarang sudah diambil kebijakannya oleh APBN. Terus program nasional. Sepindah menika kaping kalih pemenuhan hak warga selain pendidikan, niku kesehatan. Jaminan kesehatan itu sudah di Solo juga sudah sudah dados komitmen
dados program yang kemudian dianggarkan juga oleh APBD. BPJS menika nggih, Pak. Menika sampun ditarik teng pusat. Dados wonten wonten fasilitas kesehatan untuk mengakses semua orang. Betul. Karena itu hak dasar. Hak kita sebagai warga negara yang memang harus dilayani. Betul. Di luar itu, kalau kita bisa melihat Solo, program ekonomi kecil, pasar tradisional, itu disami sampun direvitalisasi sedemikian rupa. Kemudian komitmen pada isu seni budaya itu didorong. Tapi ke depan kalau kinten boten neming didorong harus lebih besar. Kenapa? Karena fakta bahwa kita sedang mengalami krisis itu iya. Betul. Krisis nopo? Krisis pandemi ini kok. Krisis virus COVID yang ternyata bukan hanya sekedar virus yang menyebabkan gangguan kesehatan, tapi dia merombak semua sendi kehidupan sosial budaya kita. Kita berubah, dan saya pikir tantangan wali kota tahun depan jelas lebih berat karena keluar dari krisis. Dan ini berlaku untuk semuanya, bukan Nyon Sewu, bukan hanya Solo, sedanten kota di Indonesia sama, bahkan di banyak negara juga menghadapi situasi yang sulit, sama sulit. Dan itu kenapa kita butuh wali kota baru dan butuh keterlibatan kita semuanya menjadi bagian dari upaya keluar dari krisis dan bangkit dari pandemi ini. Cerdas, saestu wali kota yang akan datang itu. Misalnya kita punya mimpi tentang kota kita yang dulu kita pernah bersama-sama dengan beberapa teman banyak berbicara, banyak tentang cerita tentang itu akhirnya melahirkan Solo Super Good Culture. Wah, itu yang pertama. Itu menjadi visi. Lalu Solo Super Green City itu Pak Jokowi itu. Solo Super Green City. Bagaimana masuk Solo itu masuk hutan. Pernah. Sehingga Solo itu tetap bukan kota yang penuh polusi, tapi kota yang teduh, kota yang nyaman, kota yang enak untuk dihuni. Tapi sekaligus Solo tidak kehilangan culture, tetap good culture. Punya kebudayaan yang luar biasa. Tidak hanya sebagai hiburan, tapi sekaligus punya value, punya nilai-nilai pencerahan, tapi sekaligus juga bisa memperkenalkan peradaban kita masa lampau. Jadi bagaimana sebuah kesenian itu bisa menghibur, mengedukasi, dan memberikan pengetahuan tentang peradaban masa lampau kita sampai masa kita sekarang. Nah, ini wali kota yang akan datang ini harus gimana, Mas? Ini gimana ini caranya ini supaya pembicaraan kita ini bisa sampai kepada beliau dan dia diakomodir apa enggak ya? Soalnya KPI mau teken ngono tok teken tok Mas. Rampung gitu. Juga permasalahan intoleransi yang sekarang kita yang toleran, perlu gotong royong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menghadapi itu? Kalau kinten proses demokrasi menika nggih, itu kan boten naming negosiasi kepentingan sakderenge coblosan boten. Bahwa itu salah satu tahapan kampanye, kontrak politik, dialog itu penting. Itu satu tahap. Tahap berikutnya dalam proses demokrasi kan kemudian kita menentukan sinten ingkang kita pilih. Niku terus teng hari-ha nggih teng TPS. Setiap orang punya hak pilih, menggunakan hak pilih. Itu satu tahapan juga. Tapi yang lebih penting kalau kinten dari konteks menapa obrolan menika adalah proses partisipasi warga. Komplainnya boleh kertas, makanya dibuang di WA mawon. Terus proses demokrasi itu sebenarnya proses panjang. Anak-anak muda memperjuangkan haknya. Cah nem-nem ngersake Solo kok mboten gadah fasilitas tinggi anak muda. Sing pengen skateboard, sing pengen BMX, sing pengen macam-macam. Pariwisata olahraga olahraga niku. Pariwisata olahraga. Kaping kali
anak-anak teng Solo niku pripun? Ya, betul. Misalnya betul. hak Ya. kesehatan, pendidikan, ruang publik itu juga diperjuangkan dan Solo termasuk Nyon Sewu. Sekian tahun punya capaian luar biasa, wonten taman cerdas di semua. Dulu 2008 2006 ditanamkan. hanya di kecamatan, sekarang hampir di seluruh kelurahan wonten fasilitas taman cerdas, ya. tinggi anak-anak, tinggi ruang belajar, Semua dialog. ada joglonya. Misalnya meniko, terus kemudian layanan publik terhadap warga pripun itu sudah ditingkatkan sedemikian Terminal rupa. sudah bagus. Transportasi kemudian publik meniko, Iya. itu juga bagian dari Layanan upaya publik. Iya. negosiasi warga memperjuangkan haknya dan itu proses demokrasi Itu ya. boten naming sabibaripun pilihan terus kalau menang terus boten tepang kali ingkang Sing dianu. nyempuyung Sing boten. niku wonten niku. Ampun kedai pun boten mekaten Terus lali ya kan. Lali. Nah, nggih kedai menika dikawal sarang-sarang carane pripun tadi Kita setiap beri kita punya ruang, punya kemampuan, punya agenda untuk memperjuangkan hak dan kewajiban kita sekaligus. Umpami bab seni budaya berarti rencang-rencang seniman, tradisi menika genahke. Pripun niki? Iki dibiayai ora iki? Nggih. Semangat. Iki semangat ya. harapan sing mepet. Harapan iki. Ojo perkara biaya ta. Loh, kreativitas penting, Pak. Kudu ana biayane, Pak, ya. Keamanan Makanya itu barang. kebijakan itu harus memang dibagi-bagi. Ya. Ada yang memang ini untuk membangun kreativitas, untuk melestarikan seni tradisi. Tapi sekaligus bagaimana wisata Kota Solo itu bisa hidup dengan Terus. sangat baik. Ya. Kesenian-kesenian yang berupa bagaimana bisa mendatangkan turis itu juga sangat penting. Devisa. Ya. Banyak yang Kita memang punya- dilakukan dan mekanismenya Nyun Sewu Iya. kita sudah mengalami itu bertahun-tahun. Yaitu perencanaan pembangunan partisipatif meniko. Ya. Menapa musren bangkel menika lho. Wah, kan wonten teng kelurahan. Sedanten sampun ngrumuske ibu-ibu mriki ngersake napa? Oh, damel program A B C D. Pelatihan, napa melih macam-macam mangke infrastruktur di tingkat kelurahan yang kurang napa tambahi. Macam-macam termasuk kalau kinten program yang inovatif di Kota Solo itu salah satunya adalah dana pembangunan kelurahan. Nah, itu bagus, Dados betul, saya pembiayaan APBD itu didesentralisasikan boten naming teng dinas kota tapi teng kelurahan. Ya. Dados wonten alokasi niki Mbak. Ya. Dan yang paling penting dari salah satu upaya mendelegasikan atau mendesentralisasikan alokasi dana teng kelurahan itu satu partisipasi, yang kedua itu menjadi upaya dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan secara masif. Amargi tipikal kota Solo itu kan tipikal perkotaan, Betul. urban, Ya, urban. yang suka tidak suka Solo disonggo mboten naming warga Solo, tapi warga sekitar, ya, Boyolali, Karanganyar dan seterusnya. Utang mau udah muda no Mas. Nggih, glondor soalnya. Daya tariknya Solo itu kuat sekali. Leres. Makanya menikah aja. Nah, mekanisme itu yang kemudian kita perjuangkan bareng-bareng. Tinggi anak-anak pripun? Solo juga Anton Forum pun namanya kalau nggak salah Forum Anak Surakarta. Niku teng Kecamatan Onten, teng apa? Ya, Teng Kelurahan Onten. Teng kelurahan warga grupnya nopo? Onten LPMK. Wah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kelurahan. Wah, niku rapat ki Mbak. Dados proses demokrasi niku mboten naming masuk ke satu kotak nyoblos 5 menit selesai mboten, tapi proses dialog yang panjang. Itu panjang. Dan itu tugas kita semuanya sebagai warga kota memperjuangkan hak dan kewajiban sekaligus. Jadi sebenarnya ada dua hal penting ini yang diberi yang disimpulkan dari Mas Romdon ini. Pertama, kita harus berpartisipasi dalam pilkada besok. Karena Mensukseskan. jangan takut karena tata caranya sudah
buat sedemikian rupa sehingga tidak akan bisa menimbulkan klaster baru. Betul. Disampun diantisipasi. Diantisipasi itu. Sehingga Jangan kita takut. semua harus berbondong-bondong melu nyoblos. Siapapun yang dicoblos monggo silahkan. Ya. Terus. Lalu yang kedua, setelah ada wali kotanya, kita harus kawal bersama-sama agar supaya kota Solo yang kita impikan, mimpi kita tentang Solo yang nyaman, mimpi kita tentang Solo yang berbudaya, mimpi kita tentang Solo yang maju, mimpi kita tentang Solo yang selalu saling mencintai, bergotong royong, Saling itu tetap terjaga dengan sangat bagus. Kita jangan berhenti ketika wali kota sudah dilantik. Nggih. Tapi kita akan terus mengawal agar supaya Solo menjadi Solo yang tetap kita cintai, Solo yang kita Adem ayem di Solo. impikan. Gitu. Kita punya harapan, kita punya mimpi untuk kota Solo. Leres. Meskipun saya tahu persis bahwa ini akan terjadi perubahan peradaban yang luar biasa Nggih. dari peradaban industri ke peradaban medsos itu, peradaban teknologi informasi. Ini peradaban tingkah laku, perilaku Era semua pasti akan digital, berubah. era Tapi digital. jangan takut bahwa kita tetap orang-orang yang berbudaya meskipun kita dengan medsos. Leres. Saya pikir begitu. Ini aja koyo wong padu. Ya. Iki nek ngene iki rake wedang ini koyo wong padu lho. Minggu. Aku ora tau wedange kok. Iki padu apa wedangan to? Ora cekel iki dodol iki. Asing dodol ki ngomong. Juga titip melih, jangan mentoleransi intoleran di masyarakat berbineka ini, Pak. Ya, saling menghormati. Ini saling menghormati. Pokoknya kita jaga Solo kota budaya. Ya karo ngombe wedang ngono lho. Ya, digawe wedang sih. Wektune wis entek.